Oke, baik kakak-kakak, kita akan mulaikan sesi tetap maya kita pada saat ini. Modul rencana tindak lanjut RTL. Jadi tindak lanjut ini adalah dari orang yang menyusun program berbasis proyek yang akan kita buat di sekolah. Tapi tentunya kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kakak-kakak, jadi kita sudah masuk pada modul itu rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi PKG PJOK. Di sini kita durasinya cuma 1 jam pelajaran. Oke, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Sudah berdoa bersama, kesepakatan seperti biasanya. Selanjutnya, tujuan daripada sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini yang kakak-kakak akan unggah di LMS. Kemudian agenda kita pada sesi ini adalah yang pertama, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kemudian ada refleksi awal, kemudian penyampaian rencana tindak lanjut, ada pengantar tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Dialog, tanya jawab, selanjutnya penutup. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, kita refleksi dulu. Jadi kita refleksi terkait rencana tindak lanjut daripada program pembelajaran berbasis proyek. Oke, Kak Gregorius tadi sudah menyampaikan untuk rencananya itu adalah SEM. Silakan kakak-kakak kalau misalnya ingin menyampaikan ada sesuatu, silakan. Tentang SEM atau? Ya, terkait rencana tindak lanjut dari Kak Gregorius. Oh iya. Kalau kita kan untuk pelaksanaan SEM ini baru rencana. Kalau rencananya pelaksanaannya mungkin nanti semester berikut. Karena kalau semester ini tidak memungkinkan lagi. Ya, sudekat. Tapi saya akan berusaha untuk tetap melakukan SEM. Ya. Tetap karena SEM ini memang menarik sekali bagi kita. Kalau misalnya yang 2 pembelajaran yang itu pendidikan kebugaran itu bukan berarti tidak menarik bagi kita, tapi itu kan sudah hal yang sudah lama yang terang buat, tapi terang tidak terlalu tidak terlalu perhatikan.
Tapi ini SEM ini memang boleh dikatakan hal baru bagi kita. Jadi kita mau berusaha untuk itu karena kita baca-baca DP SEM itu, dia punya manfaat ya memang cukup besar sekali untuk kemandirian anak sebentar. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Gregorius. Kak Fresi bagaimana? Terkait itu rancangan atau bagaimana, Kak? Ya, rancangan pembelajaran. Oh ya, kalau kita kemungkinan mau coba baking yang same, mau rubah sedikit untuk yang rancangan. Ya, Dia pelaksanaan kemungkinan nanti semester depan, tetapi untuk perancangan so mulai diberikan kepada anak-anak mulai sekarang. Supaya pada saat pelaksanaan mereka sudah tahu maksud dari tujuan dari kegiatan tersebut. Nanti untuk perancangan kemungkinan nanti minta bantuan dari guru-guru lain melalui komunitas Kombel yang dibentuk. Baru perancangan. Nanti pelaksanaan semester berikut. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu nanti berkembang di presentasi dengan guru-guru sebentar. Oh iya. Ada nanti berkembang pada saat presentasi. Iya. Oke. Kak Nedi? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari saya sendiri sesuai memang tidak terlalu seperti yang lain untuk SEM. Jadi di sini cuma tentang ini permainan tradisional, Pendidikan gerak. Pendidikan gerak. Jadi sebenarnya ini kalau mau pikir berapa kali, cuman DP apakah di sini kan pakai video atau video pendek. Tujuan buat video pendek untuk dipublikasikan. Jadi nanti sebentar juga mau disampaikan di presentasi Pak teman-teman guru di sekolah. Ya. Untuk pelaksanaan mungkin kalau mau bilang ini mungkin belum. Sebenarnya anak-anak berapa kali baking, cuma untuk membuat video sih belum. Jadi kalau untuk kegiatan ini tinggal mungkin ya semester depan. Yang pasti semester depan tetap pasti itu. Oke, terima kasih Kak Nedi. Kak Hendra, gimana? Kalau kita mungkin sama dengan Kak Nedi, pendidikan gerak. Karena kalau di membaking SEM di sekolah lapangan kecil tuh, jadi nak bisa. Jadi padat tuh, senak muta atur. Karena kalau lomba paling rame tuh. Jadi mungkin kita pendidikan gerak menyesuaikan keadaan sekolah. Oke, Kak David. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Nanti sebentar kalau ada yang bertanya terkait rencana program pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek seperti pada kemarin-kemarin. Jadi itu menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan proyek. Nah, bagaimana menurut Bapak-Bapak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, tentunya tadi sudah diungkapkan lagi akan berkolaborasi dalam pembuatan pembelajaran berbasis proyek. Apa dengar? Nah, Pak Kak Fasil suara putus-putus nih, tidak dapat dengar. Oh, tidak ada gangguan atau bagaimana? Gangguan Pak Kak Gregos tuh. Oh, ada. Kalau Pak tuh. Nah, baru ini tadi waktu ada penyampaian tuh mana dengan kolaborasi dengan siapa? Dengan Oke, nggak jelas tapi suara terputus-putus. Jelas. Tadi putus-putus. Sekarang sudah. Jelas, cuma Kak Gregos tuh yang gangguan.
bau hujan Ya. keras dia. Selanjutnya, Nah, coba. Daripada hujan itu. Maksudnya mau kerjasama dengan bagaimana? Kerjasama Kak, fasilitator kerjasama dengan guru-guru. rekan-rekan guru-guru. Guru Jadi sebentar akan kolaborasi. sekolah. Nah, di situ akan melibatkan kalau di SD guru kelas, kan? Iya. Iya. Jadi tetap semua ada kerjasama. Kemudian bagaimana pelibatan rekan-rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta? Itu akan kita berkembang. Jadi tentunya melibatkan seluruh guru-guru ataupun rekan-rekan sejawat dalam pembuatan pembelajaran berbasis proyek. Apalagi itu terkait SEM. Jadi di situ banyak ada yang berperan sebagai pemberi ataupun pembuat video, ada yang berperan untuk menggerakkan anak-anak dalam pembelajaran SEM, karena kalau cuma guru PJOK tidak mungkin. Jadi perlu ada kerjasama juga dengan rekan yang lain. Jadi semua itu yang sudah terkait dalam rencana yang terlibat di situ. Kakak-kakak sudah tulis semua itu di situ dalam tugas. Ada guru TIK, ada guru IPA, kalau dia SMP, kalau SD ada wali kelas, ada guru kelas. Selanjutnya, ya Kak Gregoris silakan. Kalau saya juga mau melibatkan juga operator sekolah. Oh ya, bisa. Karena dia juga bagian daripada proyek ataupun yang terlibat juga pada pembelajaran proyek dari Kak Gregorius. Iya. Kemudian bagaimana melibatkan voice choice ownership, jadi suara pilihan dan kepemilikan dari peserta didik dalam penerapan pembelajaran PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi semua 3 komponen ini harus dilibatkan. Jadi suara siswa, pilihan siswa, dan kepemilikan. Kemudian sini ada tujuannya. Jadi tujuan daripada pembelajaran berbasis proyek ini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Tapi juga itu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Serta ada pembelajaran yang berkelanjutan, yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat lewat komunitas belajar di sekolah. Ini kita penyampaian untuk rencana tindak lanjut. Jadi sini ada pengantar tugas. Jadi kita mulai start. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam pendidikan, kompetensi guru PJOK, program ataupun kegiatan yang dimaksud adalah program kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjutnya. Saya kira ini kakak-kakak sementara dalam proses pembuatan, bahkan ada yang sudah mengirim di LMS. Dan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi kita mulai dengan pengantar tugas.
Nah, sebelum kakak-kakak merancang program ataupun kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, sama seperti tadi Hendra katanya lapangannya tidak terlalu memungkinkan, sehingga tidak memungkinkan juga untuk membuat SEM. Jadi disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Di sini ada penilaian tugas yang meliputi pertama, tujuan program. Jadi apa tujuan programnya? Kemudian kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. C atau 3, keterlibatan komunitas. Dan D, rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Jadi situ ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bukan yang sudah berjalan. Jadi yang baru. Kemudian notulen atau catatan. Kalau dalam presentasi kakak-kakak itu ada notulen, itu disertakan. Misalnya ada perubahan untuk rencana pembuatan proyek, jadi itu jadi notulen ataupun catatan dalam diskusi komunitas belajar sekolah. Selanjutnya dokumentasi kegiatan berupa video. Jadi dibuatkan video di saat kakak-kakak mempresentasikan program ini di sekolah. Apakah video ataupun foto dan dokumen lain yang relevan. Jadi bahan tayang itu berupa PPT. Jadi sebentar kan kakak-kakak akan membuat bahan tayang ini dalam bentuk PPT kepada di komunitas belajar sekolah pada guru-guru. Itu disertakan. Kemudian video. Video pada saat mempresentasikan. Kalau ada catatan ataupun notulen dalam diskusi tersebut, jadi disertakan juga. Ada yang bertanya di sini? Kita lanjut dulu Kak, nanti sebentar kita balik. Oh ya. Silakan Kak Gregorius. Saya mau bertanya, ini kalau terang bikin video waktu presentasi itu lamanya berapa durasinya? Ya, tergantung presentasi dari Kak Gregorius. Kalau dia cuma 15 menit, 15 menit. Kalau dia cuma 10 menit, 10 menit. Dia tidak ada yang mengikat untuk videonya. Tetapi semuanya mesti tervideokan. Dari awal sampai akhir? Iya. Dia berjalan seperti alami saja. Kan di situ cuma ada pemaparan, tayang dengan PPT, pakai LCD, kemudian disampaikan. Kalau ada guru-guru yang menanggapi, kalau misalnya dibuat notulen atau catatan. Kalau misalnya ada yang mau bilang, oh ini Kak Gregorius program ini tidak sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian di situ terjadi perdebatan. Makanya di situ ditulis dalam notulen ataupun catatan diskusi. Boleh mengerti Kak Gregorius? Oke, yo. Kita lanjut dulu. Nanti sebentar kita kalau misalnya ada penyampaian semua slide ini, kemudian ada yang mau bertanya, silakan.
Kemudian rencana tindak lanjut ini adalah rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi modalnya adalah penugasan mandiri. Dan tujuan khusus adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Selanjutnya, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini ada bentuk rencana tindak lanjut, jadi bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu maksimal 9 slide. Jadi Torang PPT itu maksimal 9 slide. Kalaupun ada yang mau lebih, karena mungkin ada penjelasan lebih detail, paling tidak 12 slide. So maksimal. Jadi di situ kalau 9 slide itu dia memuat komponen yaitu pertama judul program ataupun kegiatan. Ini untuk slide pertama. Slide kedua kemudian latar belakang. Slide ketiga tujuan program. Slide keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Slide kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Slide keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Kemudian slide yang ketujuh, rencana evaluasi. Slide yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Kalaupun ada yang lebih, boleh tapi cuma sampai 12 slide. Nah, di sini ada keterangan, satu, rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, diminta untuk mempresentasikan tersebut rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar sekolah. Mungkin ada masukan-masukan dari rencana tindak lanjut tersebut bisa diakomodir dan itu dicatat dalam notulen. Kemudian kalau sudah unggah tugas bahan tayang dalam bentuk PPT yang ini, yang komponen program dalam bentuk PPT. Selain juga itu video ataupun foto pada saat mempresentasikan. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar di sekolah pasca kegiatan pelatihan. Jadi ini sama seperti pertanyaan waktu yang lalu, ini semua baking. Itu nanti setelah kegiatan TK diseminasi ini. Dan karena ini orang baru membuat rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak unggah dulu di LMS. Nanti sama seperti tadi Kak Gregorius, Kak Fresi, dengan Kak Bendix sudah menyampaikan nanti semester berikut. Ya. Maka kalau langsung baking ini bulan ini nggak mungkin karena sudah akan mengakhiri semester ganjil. Oke, silakan Kak Nedi. Kalau ada pertanyaan. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih jadi itu rencana berbasis proyek ini memang sengaja kemungkinan memang nanti di semester depan karena di awal semester itu untuk materi di sekolah saya. Jadi tentang ini permainan tradisional. Jadi satu kali paket sih. Ada materi ini. Jadi cuma tambahan itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Nedi. Selanjutnya untuk penjelasan komponen situ sini yang pertama judul program. Jadi judul program ataupun kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian latar belakang di sini
pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara. Kemudian sama seperti tadi, voice, choice, dan ownership. Jadi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah ataupun komunitas belajar dalam sekolah yang informasi dan relevan tentang aset-aset yang adanya. Seperti yang sudah disampaikan dengan Kak Hendra, itu tetap berdasarkan pada aset-aset sekolah. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk dibuat SEM, kita buat pendidikan gerak. Sama seperti Kak Nedi. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Dan sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Selanjutnya untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Itu nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Jadi untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Selanjutnya, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam kegiatan ataupun program tersebut. Jadi hal ini harus dikaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Voice, choice, ownership. Nah, seperti pada saat-saat kita sama-sama mempelajari SEM, ya, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kemudian komponen yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di sini program kegiatan dibuat merupakan sebuah program co-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program, kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas ataupun usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program. Jadi di sini kita menggunakan informasi pemetaan aset di modul. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Di sini ada DP contoh. Sini Joni, guru mata pelajaran, berdiskusi, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Dan seterusnya, dan penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Sini ada guru Yuni Mapel IPA. Jadi berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk juga rubrik penilaiannya. Di sini ada Indra Sari, guru Mapel Bahasa Indonesia. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri wall
atau PPT ataupun video pendek. Dan penyiapan rubrik penilaian. Kemudian komponen yang keenam, itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Jadi jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan daripada kakak-kakak. Dan fokus pada bagian mana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang akan diimplementasikan. Asset-based thinking. Kemudian 7, nyatakan dengan jelas rencana. Jadi rencana evaluasi 7, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian kakak-kakak jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya wawancara, survei, atau refleksi murid. Kemudian komponen yang ke-8 yaitu kemungkinan tantangan. Jadi di sini kakak-kakak jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat kakak-kakak mengimplementasikan program pembelajaran berbasis proyek. Dan rencana solusinya. Jadi yang direkomendasikan untuk mengatasi tantangan daripada pembelajaran berbasis proyek tersebut. Jadi jika ada tantangan ataupun hambatan itu dicari solusinya. Kemudian kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Kemudian ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Jadi yang dinilai ini yang pertama, tujuan program. Jadi tujuan program itu yang pertama mengarah ke perwujudan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian aspek yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yaitu deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelaskan cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dan pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian aspek penilaian yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas ataupun mitra. Kemudian aspek penilaian yang keempat yaitu rencana evaluasi. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. Kemudian yang kedua, sumber data yang diambil dan bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data berupa observasi, dialog, survei, atau wawancara lain. Dan ini lini masa rencana tindak lanjut. Kita sudah masuk pada sini. Jadi sudah di penyusunan rencana tindak lanjut. Semuanya hari Sabtu, tapi sudah tertunda. Kita tunda hari ini. Jadi kakak-kakak tinggal ada 6 hari untuk pembuatan rencana tindak lanjut. Kemudian menyusun dan unggah di LMS rencana tindak lanjut. Jadi secepatnya buat apa ini supaya boleh dipresentasikan ke guru-guru. Apalagi ini orang so dekat-dekat mau mid semester.
Yang sampai libur baru orang mau presentasi. Ya, di suatu orang mau sama-sama dengan guru-guru. Jadi ini minggu ini masih ada kesempatan. Jadi menyusun, dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi KBS terkait rencana tindak lanjut. Jadi ini ada rentang 6 hari dari sesi pengantar ini. Kemudian ada penilaian rencana tindak lanjut. Jadi setelah diunggah akan dinilai. Jadi yang diunggah itu adalah rencana PPT-nya dengan video. Kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari. Itu orang ada sini. Mana ini jadwal? Ya di sini orang sudah masuk pada semuanya ini. Di persiapan RTL tanggal 23 hari Sabtu sebenarnya kita ini, tapi orang sorong pada hari ini tanggal 24. Jadi di sini masih ada berapa hari ini? Jadi di minggu ini kita langsung rencana. Jadi mungkin besok boleh. Hari Sabtu kan? Hari Sabtu so apa itu? So unggah DP apa? Hari Sabtu so unggah kan? Terakhir unggah. Tanggal 27 enggak mungkin. Jadi ada besok, kemudian hari Kamis, Jumat. Hari Sabtu sunat sekolah tuh. Ya. Jadi masih ada besok, Kamis, Jumat. Itu kan enggak lama. 30 menit itu paling lama, paling lama itu 30 menit orang mau sampaikan. Karena itu cuma 9 slide. Kemudian Tergantung debat. kalau ada guru, kecuali ada guru yang nggak setuju dengan berarti di program banyak lama itu. Jadi buat saja PPT, kemudian tayangkan. Pada saat penayangan itu yang dibuat video, orang waktu saat orang presentasi ke guru-guru. Jadi ada, kalau besok belum bisa, jadi ada Kamis Jumat di sini. Boleh no hari Sabtu mar undang kasih makan pada orang. Baking di Kobong boleh. Ya. Ya. Mar bawa slide. Yang penting ini dipresentasikan ke guru-guru. Mar bawa slide. Ada kan yang so baking. Tadi kita sudah dengar ada yang Ayo. boleh besok buat ini. Dia punya apa ini? Dia punya presentasi. Kalau hari Rabu nggak mungkin. Biar Lengo kasih cuma amplop belum mau ambil. Bikin di KPPS. Banyak KPPS lihat Mang Guru. Hari Rabu so libur nasional komang. So itu le, betul itu. Ya, jadi ada sampai dengan hari Minggu. Kemudian penilaian di sini. Oh ya, mohon maaf, sebelum saya mati ke DP. Jadi ini di minggu ini, kemudian di sini fasilitator akan menilai. Kemudian
Kemudian nanti setelah 6 hari penyelesaian ETL kita akan umpan balik di sini. Ada sesinya. Kemudian di sini ada catatan tambahan jika peserta ada di dalam sekolah yang sama. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta. Terlebih dahulu, ini bahan tayang asli. Ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Jadi bahan tayang itu tergantung ide daripada peserta. Kemudian peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep PJBL yang akan dibawakan di Kombel bersama. Jadi kalau ada yang nanti diskusikan di Kombel. Dan mohon diberi penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Kemudian untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah dan pada masing-masing penugasan peserta LMS. Oke, kakak-kakak, jadi saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan terkait tugas ini, silakan. Jadi sesi tanya jawab sekarang. Jadi ini presentasinya di minggu ini, Kang. Iya. Jadi tidak boleh lewat minggu ini. Kalau misalnya besok belum bisa, hari Kamis, Jumat. Ini kan cuma mau presentasikan. Jadi minta izin juga Pak Kepala Sekolah, kolaborasi dengan Kepala Sekolah, bilang kita mau presentasi selama paling lambat itu 30 menit itu. Itu pun ada perdebatan. Marta kira kebanyakan guru-guru yang lain sedang mau bertanya, karena ada orang yang tahu ini. Paling orang cuma iyo. 10 menit kelar ini. Nah, ada yang mau bertanya terkait tugas ini? Rencana tindak lanjut, silakan. Untuk dokumentasi, Kak. Ya. Tadi bilang ada video, baru live foto. Oh, kira boleh cuma foto. Video. Boleh foto, boleh video. Jadi pilih antara video dan foto. Tapi lebih bagus video. Oh iya. Oke. Cuma itu. Kemudian Kalau mengurangi nilai itu kalau cuma foto. Ya. Mau dapat tahu bagaimana Foto video. Mau dapat tahu bagaimana DP lama kalau foto. Kan dinilai DP jalannya presentasi. Ya. Sebaiknya video. Foto bergerak. Jago itu. Di LMS dimintakan di situ video dan dia punya bahan tayang PPT dalam bentuk PPT. Video. Jadi kalau misalnya sematkan di PPT DP link video. Oke, siap. Ya. Masih ada lagi? Kalau kita lihat ada yang video yang lalu DP RPP belum cuma video yang kirim, DP RPP enggak tahu apa. Jadi RPP dulu, sematkan di copy di RPP itu DP link. Baru ada berapa yang kita lihat sematkan begitu. Kita yang video terakhir belum baking begitu, Pak. Kartu pertama sudah. Jadi kalau yang unggah boleh unggah ulang. Kalau kita dapat unggah, di unggahan situ kan ada 3 pilihan, 3 tampil. Atau ada tuh yang khusus unggah file, ada yang unggah DP link. Jadi dua-dua satu kali kirim boleh. Iyo di situ sudah lebih cepat. Ada yang enggak cuma DP link iyo.
Kan ada unggah. Kalau mau unggah video cuma link taruh. Kong DP sebelah ya unggah file. Tuh, 1 kali kirim dia itu. Kita Ya. Kak Tia, DP. Halo Kak Tia. Kak Tia pe video buka akan akses. Kita nak dapat lihat tuh, nak buka akses dia. Oh, Mesti bayar nih kalau dia itu, mesti bayar. siap. Oke. Ya, masih ada lagi yang bertanya? Senang ada. Izin Kak Fasil, siapa tahu Kak Fasil boleh rekap mana-mana yang perlu mau diperbaiki, mana yang kurang di video. Oh, nanti buka di apa di situ, kita suka kasih catatan di komentar. Oh, maksudnya bagaimana Kak David? Maksudnya sama dengan misalnya tadi tugasnya Kak, ya, nggak bisa mau akses atau misalnya kita punya nggak tahu buka atau masalah apa supaya boleh mau perbaiki, no? Oh, iya. siapa yang kira-kira boleh memperbaiki itu yang maksudnya itu. Kita suka kasih komentar. Kak Tia apa nggak bisa diakses. Kalau yang apa ini cuma Kak Tia. Kalau untuk video. Itu saya bilang Pak Kak Tia dia punya video nggak bisa mau tabuka Berarti lain boleh buka. Ya, sama tabuka. Iya kok banyak yang bersembunyi. Ini ketua Igornas ini. Oke, Ketua baik komunitas Kakak. PJOK dia. Ya, sama hujan keras lagi. Ya. Kak Alfi bagaimana Kak Alfi? Aman lancar? RTL? Aman. Aman. Sampai. Kak Noli, bagaimana? Kuramo? Ya, aman. Aman. Karena Siapa hari ini Sabtu kan bunga ini dong? apa hari Bunga-bunga ini dong. Siapa tuh pas bunga saja. BPF katu itu Ya, biar ada satu di supaya dapat lihat Pakai bingung. plus segar tuh kalau ada bunga. Oke, Supaya baik. dapat lihat segar kalau ada bunga. akhirnya di kun. Jadi periksa kembali di LMS tugas-tugas. Masih banyak yang belum membuat tugas. Kak Noli, tugasnya masih masih banyak missing. Apa? Laptop baheng kok ini no. Jadi mau bikin tugas tengah mati. Banyak laptop kan di sekolah. Pakai dulu sekolah Iya. punya. Di laptop. Di apa? Kalau di sekolah habis ya. Kak Mors tahu IT sekali sih sementara banyak. mulai ikut kegiatan kita ya mati lagi tuh laptop. Jadi memang masih Mana butuh ketukuk mau saya pinjang ke? Iya, Ya. nanti mau Ya, upayakan. punya marketing punya. Mau ketukuk suka lari sendiri. Tulis. Oke, baik kakak-kakak. Jadi Oh gitu. periksa kembali permintaan di modul. Karena ada yang bilang sudah, ternyata belum. Karena dia tak lompat. Jadi ikut DP alur, jangan lompat. Karena lain kali tak lompat sih di situ tuh tugas. Kita mau update dulu tuh apa tuh tugas-tugas di apa itu? Oh iya. DP data Yang centang-centang itu siapa tahu. supaya mau saya ingat. Boleh lihat. Yo. Oke, kakak-kakak masih ada lagi? Kalau enggak semua foto. Oke, kalau tidak ada kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini. Dan sebelum kita berpisah, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sesi foto, Kak Fresi, Kak Grego boleh
on kamera. Oh, Pak David mau tanya, silakan. Oh, enggak. Ya, 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Dogil. Das, nak Ada tebak mau kirim foto ini. foto ada di grup Jo. Ada mau kirim foto ada di grup. Itu Tia ya. Serta Soklan dia baru muncul gambar. Gimana ini? Kita mau kirim foto ada di grup Jo. Sudah toh? Keluar Jongoni. Hus, 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 hus. Laptop ini parah.
Aduh. Dah.